Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang menceritakan tentang 3 orang sahabat yang berlibur di pulau terpencil. Tapi bukannya happy, mereka malah mengalami kejadian yang tak terduga. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapkan kopinya, ambil posisi nyaman, dan inilah Black Rock. Film dibuka dengan diperlihatkan 2 orang sahabat, mereka bernama Sarah dan juga Lo. Hari itu Sarah mengajak teman kecilnya itu untuk mengenang kembali masa kecil mereka dengan berkemah di sebuah pulau terpencil, tempat yang biasa mereka datangi dulu. Dalam perjalanan mereka mengobrol panjang lebar hingga tak terasa mereka sudah hampir sampai di pelabuhan. Namun saat di jalan masuk, Lo melihat seorang yang ia kenal sedang berdiri di pinggir jalan. Wanita itu bernama Abby. Lo pun merasa dijebak oleh Sarah dan menyadari kalau tujuan Sarah sebenarnya adalah mendamaikan mereka berdua. Karena Lo dan Abby sudah bermusuhan selama 6 tahun. Sementara itu Abby juga mengkomplain Sarah karena ia melihat Sarah mengajak Lo. Ia pun seketika membatalkan perjalanannya dan menyuruh mereka untuk pergi tanpanya. Sarah kemudian mencoba menasihati mereka dengan mengatakan kalau sekarang adalah waktu yang tepat untuk berdamai karena mereka sama-sama sudah dewasa. Ia sangat yakin kalau Lo dan Abby bisa bersahabat seperti masa sekolah dulu. Tapi semuanya tetap keras kepala. Abby kembali ke mobil, begitu juga dengan Lo. Akhirnya Sarah pun mengarang cerita kalau sekarang ini ia sedang menderita kanker dan umurnya divonis tinggal 4 bulan lagi. I have cancer. Kedua temannya pun menjadi shock dan tak bisa berkata-kata. Sarah mengatakan sebelum ia mati, ia berkeinginan untuk melakukan perjalanan dengan 2 sahabatnya. Dia mengajukan permintaan tersebut dan mereka pun mengatakan mereka akan pergi. I don't have cancer. But the thing is, Namun rupanya Sarah mengatakan kalau ia hanya bergurau. Mereka pun marah-marah saat mengetahui kalau Sarah ternyata berbohong. Namun akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan karena mereka telah terlanjur berjanji. Setelah itu mereka pergi ke pelabuhan kecil untuk menyewa sebuah speedboat. Setelah menaikkan semua barang-barang dan mereka pun berangkat. Setelah berjam-jam perjalanan, mereka pun sampai di sebuah pulau kecil tak berpenghuni yang disebut dengan Black Rock. Setelah beristirahat sejenak, Sarah kemudian memberikan peta pada kedua temannya. Peta itu adalah peta yang ia buat sendiri menuju lokasi tempat mereka biasa berkumpul. Dan rupanya dari mereka bertiga, cuma Sarah yang benar-benar mampu mengingat lokasi tersebut setelah hampir 8 tahun mereka tak datang ke sana. Sarah pun mengajak mereka pergi ke sana sambil menunggu matahari terbenam. Mereka pun meninggalkan barang-barang di pantai dan berangkat menyusuri lebatnya hutan. Namun di tengah perjalanan, Abby mengeluhkan banyak nyamuk sehingga membuat Lo menyebutnya anak manja. Hingga konflik di antara Abby dan Lo kembali mencuat. Dan disinilah terungkap penyebab perselisihan di antara mereka. Yang mana ketika masa sekolah dulu, Lo kedapatan berselingkuh dengan pacar Abby. Hal tersebut membuat Abby marah dan memutuskan persahabatan mereka. Lo pun sudah meminta maaf berkali-kali pada Abby. Namun Abby merasa kalau Lo tak pernah tulus menyampaikan permohonan maafnya. Hal tersebutlah yang membuat mereka bermusuhan sampai sekarang. Sarah pun mencoba menenangkan mereka. Namun Abby terlanjur kesal dan menghentikan perjalanan. Mereka pun akhirnya kembali ke pantai. Setelah itu Lo kembali menghampiri Abby untuk sekali lagi berdamai. Tiba-tiba Abby dikagetkan dengan 3 sosok di semak-semak. Yang ternyata itu hanyalah beberapa orang pemburu.
Mereka pun sempat kaget karena sepengetahuan mereka, pulau tersebut tidaklah berpenghuni. Setelah diperhatikan, ternyata Lau mengenal salah satu pria tersebut yang bernama Henry, yang mana dia adalah adik dari pacar Lau ketika masa sekolah dulu. Lau kemudian memperkenalkan Abby dan Sarah pada Henry. Henry juga memperkenalkan kedua temannya yang bernama Derek dan Alex. Mereka pun berbincang-bincang tentang masa sekolah mereka, dan tanpa diduga Abby malah mengajak pria tersebut untuk bergabung dengan mereka. Di malam harinya mereka pun minum bersama dan terlihat mereka mulai akrab. Derek pun bercerita kalau mereka adalah anggota militer dan mereka sudah pernah bertugas di berbagai daerah konflik. Hal itu membuat Abby tertarik dengan Henry. Dalam keadaan setengah mabuk, ia pun mulai menggoda Henry. Melihat itu, Sarah pun mencoba memperingati Abby kalau Abby telah bersuami dan tak pantas menggoda pria lain. Namun bukannya sadar, Abby malah memancing Henry untuk masuk ke dalam semak-semak. Abby memberikan kode agar Henry menyusulnya. Dan tentu saja, bagaikan kucing dikasih ikan, Henry pun menyusul ke sana dan mencoba mengindehoi Abby. Namun tiba-tiba, Abby tersadar dari mabuknya. Ia mencoba menghentikan Henry, namun semua itu sudah terlambat. Henry yang nafsunya sudah sampai di ubun-ubun, ia malah memperkosa Abby. Abby pun berteriak sekencang-kencangnya hingga yang lain mendengarnya. Abby terus memberontak dan kebetulan ia mendapatkan batu, kemudian menghantamkannya ke kepala Henry. Tak lama kemudian yang lainnya pun sampai di sana dan mendapati kepala Henry sudah penuh darah. Derek mencoba memberikan pertolongan pada Henry, namun Henry rupanya sudah tak bisa diselamatkan. Mengetahui sahabatnya itu mati konyol, Derek pun sangat terpukul. Ia mengambil senjatanya dan berniat menghabisi Abby. Sarah yang melihat mereka mengambil senjata menyuruh teman-temannya untuk lari. Namun Derek berhasil menangkap Abby. Bahkan Sarah dan Lau pun ikut menjadi sasaran kemarahan mereka. Wait, stop. Just wait a minute. Keesokan harinya mereka tersadar dan mendapati diri mereka terikat. Di kejauhan terlihat Derek dan Alex sedang berdebat. Alex berusaha mencegah Derek membunuh mereka bertiga, namun Derek tak menghiraukannya. Ia lalu menghampiri Abby dan mengatakan kalau ia akan membunuh mereka bertiga. Namun Abby rupanya cukup berani dan malahan ia menantang Derek untuk berduel. Tak mau dibilang pengecut, Derek pun memotong ikatan Abby dan bersiap untuk bertarung. Namun rupanya setelah ikatannya lepas, Lau dan Sarah juga ikut melepaskan ikatan dan mereka mencoba melarikan diri. You gotta move. Watch this. Derek dan Alex mulai kesulitan menemukan mereka yang berpencar ke sana kemari. Ia pun hanya bisa berteriak akan menghabisi mereka. You hear that? Beruntung satu persatu dari mereka lolos dari pencarian, sementara Derek dan Alex masuk jauh ke dalam hutan. Merasa situasi sudah aman, Abby mengeluarkan peta dan mulai mencari lokasi benteng. Setelah menyusuri lebatnya hutan, akhirnya ia dapat menemukan benteng tersebut, meskipun benteng mereka telah rusak parah. Tidak berselang lama, Sarah dan Lau pun juga sampai di sana. Di sana, Abby menyesali perbuatannya yang membuat nyawa mereka terancam. Namun kedua sahabatnya berusaha membuatnya tenang
dan berfokus untuk menyelamatkan diri dari kedua pria tersebut. Sarah memberikan rencana agar mereka kembali ke pantai dan mencuri kapal Henry. Karena tidak mungkin mereka kembali ke perkemahan, karena kedua pria tersebut sudah pasti menunggu di sana. Mereka pun menunggu malam untuk melakukan aksi mereka. Saat malam datang, mereka mulai mencari keberadaan kapal Henry. Setelah mengetahui posisi kapal tersebut, mereka pun memutuskan untuk berenang sampai ke sana. Namun Sarah mengatakan bahwa air laut sangatlah dingin dan kemungkinan mereka bisa terkena hipotermia. Namun Low mengatakan mereka harus mencobanya karena mereka tak punya pilihan lain. Setelah semuanya sepakat, mereka pun mulai merangkak perlahan menuju pantai. Namun Sarah mendadak mengatakan kalau jarak kapal itu terlalu jauh, ia pun menyerah dan mengajak teman-temannya untuk kembali. Namun Low dan Abby tak menghiraukannya hingga Sarah pun meninggalkan teman-temannya. Namun sebuah tembakan tiba-tiba mengenai kepala Sarah. Abby dan Low kemudian masuk ke dalam air dan berenang menuju kapal. Tapi jarak kapal yang terlalu jauh sehingga belum sampai di sana Abby merasakan tubuhnya mati rasa. Sementara itu saat berlari menuruni bukit, Alex terjatuh hingga mengalami patah tulang. Dan Derek menghentikan pengejaran karena ia harus mengurus luka Alex. Abby dan Low yang mendengar jeritan Alex menggunakan kesempatan tersebut untuk kembali ke benteng. Karena mereka tak kuat lagi menahan dinginnya air laut. Mereka pun melepaskan semua pakaian basah dan menghangatkan diri dengan berpelukan. Di saat yang sama, mereka tiba-tiba teringat kalau dulu mereka pernah menyimpan sesuatu barang di sekitar benteng. Mereka pun mencarinya dan tidak berselang lama mereka pun menemukannya. Namun rupanya cuma sebuah pisau kecil yang mereka temukan. Mereka pun mulai mengatur rencana untuk menghabisi Alex dan Derek. Keesokan harinya dengan berbekal batang pohon yang telah mereka tajamkan, mereka mencoba memperhatikan keberadaan Alex dan Derek. Mereka berencana menghabisi Alex saat ia sendirian. Low menyuruh Abby untuk menghabisi Alex, sementara ia akan mengawasi kemunculan Derek. Abby pun memberanikan diri merangkak perlahan mendekati Alex, namun tiba-tiba suara ranting pohon mengagetkan Alex. Alex pun berteriak memanggil Derek, sementara Abby langsung menyerang Alex dan berusaha menghabisinya. Alex berusaha melawan hingga akhirnya Derek pun muncul dari dalam hutan dan kemudian memberikan senapannya ke arah Abby. Low pun berusaha mengalihkan perhatian Derek dan di saat yang sama Abby berhasil mendapatkan senjata Alex yang kemudian ia gunakan untuk menembaknya. Derek pun kemudian masuk ke dalam hutan untuk mengejar Low. Sementara itu, Abby mulai bimbang antara naik ke kapal atau menyelamatkan temannya. Di saat bersamaan, Low yang terus berlari dari kejaran Derek hingga ia sampai di pinggir jurang. Ia pun tak bisa kemana-mana karena jalan buntu penuh bebatuan karang. Si Derek kemudian mengunci senapannya ke arah Low, namun secara tiba-tiba. Beruntungnya Abby datang dan mendorongnya hingga tembakannya meleset. Derek kembali mencoba menembak, namun pelurunya telah habis. Ia lalu mengeluarkan pisau dan menghadapi para wanita tersebut, dan akhirnya perkelahian pun terjadi.
Ternyata Derek masih bisa bertahan. Ia pun bangkit kembali dan berusaha menusuk perut Lou. Setelah Derek tewas, mereka pun meninggalkan pulau dengan kapal Henry. Lalu film pun selesai. Dan sekian video kali ini, semoga bisa diambil sebagai pelajaran. Menurutmu, apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, Mimin ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga terus kesehatanmu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.